Jika kalian mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal kalian, amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, jika kalian mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amal kalian, amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam surat Az-Zumar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita bisa mengerti dengan sangat jelas bahwa ancaman kesyirikan sangat mengerikan, sangat dahsyat, sangat membahayakan kita. Jika seorang nabi yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala tidak dikecualikan dari ancaman yang sangat berbahaya ini, bagaimana dengan manusia lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Pasti sudah dapat dibayangkan, syirik ini sesuatu yang menjadi poros kehancuran manusia, yang menjadi poros keruntuhan bagi seorang individu, masyarakat, dan suatu bangsa. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahaya syirik, bahaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ancaman. Antara lain, yang pertama, syirik adalah kesesatan yang nyata, yang sangat jauh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 116, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala hanya mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh sekali. Kemudian yang kedua, syirik adalah dosa yang jika dibawa mati akan menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman adzima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad iftara isman adzima, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian ancaman berikutnya,
bahwasanya syirik akan menyebabkan batalnya seluruh amal soleh yang dikerjakan seumur hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-An'am ayat 88. Ya. Zalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadihi. Walau asroku lahabito anhum makanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu Allah memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Kemudian ancaman selanjutnya, bahwasanya syirik menyebabkan kekalnya seseorang di dalam neraka dan mengharamkannya masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya jannah, surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Dan sungguh wa ma lidzalimina min ansar, bagi orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah, pada hari kiamat tidak ada seorang penolong pun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang lain bahwa syirik adalah dosa dan kepalsuan terbesar. Ya, sebagaimana surat Luqman ayat 13, ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan syirik, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya syirik tersebut adalah kedoliman yang amat sangat besar.